Hah? Pak Jokowi masuk jebakannya Roy CS? Ah, yang benar. Trio RRT ini nampaknya kembali berulah ya teman-teman ya dengan narasi ngawurnya mereka itu yang kali ini mengklaim katanya status tersangkanya mereka itu sebetulnya adalah jebakan yang telah disiapkan Roy Suryo untuk menjebak dan menjatuhkan Pak Joko Widodo. Tapi tunggu dulu, coba kita pikir dengan logika sehat teman-teman. Emang bener ya? Itu jebakan yang telah disiapkan dari Roy Suryo untuk Pak Joko Widodo. Soalnya realitanya itu menunjukkan sebaliknya. Yang selama ini koar-koar dan makin kalang kabut karena nggak bisa ngebuktiin, yaitu gerombolan mereka. Gimana kalau faktanya justru sebaliknya? Sebaliknya dari klaim mereka. Bukan Pak Jokowi, tapi Roy Suryo dan komplotannya. Ternyata Roy Suryo seolah-olah membuat jebakan yang berhasil begitu kan ya. Bagaimana tidak bahwa penetapan Roy Suryo ya sebagai tersangka ini diduga banyak yang kemudian mengatakan ya ada yang mengatakan untuk menutupi soal ijazah Gibran. Ada yang kemudian Jokowi sudah masuk genggaman Roy Suryo sehingga nanti ijazah-ijazahnya akan dibuktikan di pengadilan. Ini ada sebuah pernyataan teman-teman yang mengatakan katanya nih ya, Pak Jokowi itu pada akhirnya masuk dalam jebakannya Roy Suryo. Sudah kena umpannya Roy Suryo. Dalam pengungkapan tersangka ini ternyata ini merupakan skenario yang telah disiapkan oleh Roy Suryo. Tapi emang benar ya faktanya seperti itu? Coba kita bongkar teman-teman. Kalau saya boleh bilang di depan Pak Jokowi hari itu, walaupun saya harus bilangnya di sini akhirnya, gitu. Saya pengen bilang, saya meminta maaf dari ujung kaki sampai ujung kepala terhadap Pak Jokowi. Oke. Saya pernah menyerang beliau. Oh. Lama saya menyerang beliau. Oke. Tapi 2 jam saya berdiskusi dengan beliau. Dan saya menemukan jiwa kesatria. Seseorang yang sabar menghadapi fitnah. Seseorang yang sabar menghadapi hantaman gelombang serangan. Satu hal yang sulit kita temukan pada jiwa-jiwa yang hidup hari-hari terakhir ini. Beliau tetap dalam konsistensi memaafkan. Dan yang paling membuat saya terketuk hati saya adalah ketika beliau berkata, demi Allah, saya sekolah, bahkan terkadang orang tua harus berhutang hanya untuk membiayai saya sekolah. Sampai dia menjadi sarjana, lalu kemudian dia berkata, saya akan datang ke pengadilan dan membawa seluruh ijazah saya. Sejak sekolah dasar sampai saja menjadi sarjana. Saya akan bawa itu di pengadilan. Akan saya pertontonkan di hadapan publik. Akan saya bukakan di hadapan hakim. Lalu setelah semua itu terjadi, saya akan meminta kepada pengadilan untuk menghukum seringan-ringannya mereka, orang-orang yang telah memfitnah dan menyerang saya. Itu pernyataan beliau yang membuat saya pada saat itu terharu bagaimana orang ini dengan tabah, ya, sambil juga dia menyadari bahwa Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizwan Syahipar dan kawan-kawan bukanlah musuhnya. Suka atau tidak, mereka itu mantan rakyat beliau. Kalau Anda menyebut Jokowi adalah mantan presiden, maka Anda mantan rakyatnya. Itu logikanya. Sehingga Pak Jokowi tidak mau kemudian dicap sebagai orang yang rela menzolimi, memenjarakan orang seperti itu. Itu yang saya lihat yang membuat saya secara pribadi pada waktu itu terharu. Kebijaksanaan beliau, ketenangan beliau, puas hatinya menerima itu semua kritik, menerima perbedaan. Beliau disebut PKI, disebut orang yang sein kiri belok kanan dan lain sebagainya, pelangak pelongok dan seterusnya. Tapi beliau tetap tabah, gitu. Tidak pernah melakukan perlawanan. Beliau memang terlahir dari pinggiran sungai. Beliau memang terlahir dari anak desa, orang kampung, rakyat biasa, rakyat jelata, sehingga akhirnya terlihat kepemimpinan rakyat itu di dalam cara beliau berkomunikasi, cara beliau menerima tamu, ngobrol dan berdiskusi. Saya bisa merasakan beliau memang adalah pemimpin rakyat Indonesia. Tuh, dengerin. Sudah dikasih bocoran sama seseorang yang dulunya itu juga menghina Pak Jokowi, menyerang Pak Jokowi, tapi pada akhirnya apa? Dia sadar dari hatinya kalau Pak Jokowi itu bukan sembarang pemimpin.
Pak Jokowi memang pemimpin yang asli dari hati dan itu dicurahkan untuk rakyatnya. Kok ya masih ada orang-orang seperti Roy Suryo yang nggak punya otak, yang nggak tahu otaknya di mana itu menyerang Pak Jokowi. Tapi di sini dikasih bocoran. Bahkan di sini dikasih bocorannya seperti ini. Nanti Pak Jokowi akan belak-belakan di pengadilan. Makanya saya pertanyakan, jangan-jangan yang sebetulnya masuk jebakan itu bukan Pak Jokowi, tapi Roy Suryo. Yang faktanya sampai detik ini gerombolan mereka lah yang lagi panik banget untuk membuktikan argumentasi mereka itu benar. Untuk membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu benar palsu seperti tuduhan mereka. Roy Suryo dan komplotannya sungguh luar biasa kejahatannya. Beberapa orang ini menyatakan Pak Jokowi ijazahnya palsu dengan menggunakan sebuah aplikasi teknologi. Bahkan yang dilakukan adalah ijazah digital Pak Jokowi itu dianalisa secara analog, dipotong-potong, baik fotonya Pak Jokowi dipotong, diadukan dengan Pak Dulmatmo, kita ingat ya. Tanda tangan Pak Rektor dipotong-potong, diadukan dengan data lain. Menuduh bahwa ini palsu. Poinnya adalah, jadi intinya adalah ini fitnah yang dilakukan dengan cara melakukan rekayasa teknologi, sehingga seolah ijazah ini menjadi palsu dan tanpa hak. Lalu kedua, juga melakukan perubahan pemotongan data-data digital tanpa izin, baik dari si kader PSI yang mengupload maupun dari Pak Jokowi. Pak Jokowi yang betul-betul kuliah dan menerima ijazah ini kan tentunya curious. Ini didalami. Dan ternyata setelah 22 ahli diperiksa, terlihat bahwa memang apa yang dilakukan ini adalah rekayasa teknologi yang tidak sah. Apakah ini terbukti atau tidak? Nanti di persidangan. Ini bukti bahwa mereka ini memang sungguh luar biasa jahatnya, teman-teman. Makanya ini sebetulnya menjadi bukti ya nantinya di persidangan apakah argumentasi mereka itu benar soal kepalsuan itu, atau sebetulnya mereka ini lagi mengulur-ulur waktu dengan narasi-narasi nggak jelas, dengan fitnah-fitnahan baru, supaya mereka ini tidak diproses hukumannya. Karena dengar-dengar kabar juga, mereka lagi mohon-mohon ampun, minta-minta Pak Presiden ataupun pemerintah ataupun kepolisian untuk mendapatkan apa istilahnya ya. Intinya biar kasusnya itu tidak diproses lah teman-teman. Saya mengajak para masyarakat yang mengetahui apapun tentang pendidikan Bapak Joko Widodo, baik waktu SMA, baik waktu di UGM, atau bahkan SMP pun tidak apa-apa, untuk menghubungi tim advokasinya Pak Roy Suryo dan Bang Rismon untuk menjadi saksi di pengadilan. Tidak usah takut rakyat supaya kita ketemu dengan kebenaran yang sesungguhnya. Saya mengajak para masyarakat yang mengetahui. Tadi kan sudah aku bilang teman-teman ya, kalau mereka ini yang lagi panik. Buktinya ini ada Michael Sinaga, si wartawan gadungan ini ya kan. Setelah dicek ternyata ya kartu yang dia klaim, oh saya udah punya kartu ini kok gitu. Ternyata nggak ada di datanya Dewan Pers gitu. Terus kemudian ini minta-minta bantuan sama masyarakat untuk siapapun masyarakat yang tahu soal ijazahnya Pak Jokowi diminta untuk berani untuk menyampaikan argumentasinya di persidangan. Loh. Katanya dari kemarin udah nyari-nyari buktinya kuat. Sekarang kok minta bantuan ke masyarakat, kenapa? Nggak yakin sama pembuktiannya sendiri ya? Ya, telat. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Dari kemarin aja kita udah nggak percaya loh kalau argumentasi kelompokmu itu komplotan Anda itu benar. Makanya ya kita anggap angin lalu saja lah. Dan kenapa sekarang setelah sudah ada penetapan tersangka baru tuh minta bantuan ke masyarakat? Basi tau nggak? Joko Widodo yang berijazah palsu, kami yang mau dipenjara, ya kan? Padahal kami aja tidak ingin Joko Widodo dipenjara, pinginnya mengaku minta maaf kepada rakyat. Ya, sadis sekali lah Joko Widodo ini mau memenjarakan kami. Ijazahmu yang palsu, Joko Widodo. Kenapa kau pakai parcok, lembaga-lembaga hukum di bawah kakimu, sebagai keset kakimu, seolah-olah mereka bukan lembaga yang dibayar rakyat, seolah-olah mereka itu milikmu. Joko Widodo yang berijazah palsu, kami yang mau dipenjara. Bentar dulu Bung Rismon, tolong kalau ngomong itu agak diresapi. Terus kalau ngomong itu coba diingat-ingat apa yang pernah dulu dikatakan gitu ya. Karena di sini Anda mengklaim katanya kita ini sebenarnya nggak mau Pak Jokowi dipenjara. Kita cuma maunya Pak Jokowi itu ngaku aja. Loh kalau faktanya ijazahnya Pak Jokowi emang asli,
ngaku kayak gimana sih? Lah Pak Jokowi kan sudah membuka fakta bahwa oh ijazah saya asli. UGM sudah mengakui hal itu. Bareskrim sudah mengatakan ijazahnya asli. Kalian nih nggak percaya dan sekarang maksa Pak Jokowi buat jujur, buat ngaku gitu. Ngakunya kayak gimana lagi? Dan satu lagi nih, yang blunder banget dari omongan Anda. Di sini Anda mengatakan nggak pengen Pak Jokowi ini dipenjara, ya kan? Tapi di sisi lain, rekam jejak Anda itu mengatakan hal lain. Oh. Mana? Tadi yang katanya nggak pengen Pak Jokowi ini dipenjara itu mana? Nih rekam jejaknya. Kita jangan pernah mundur. Bang Rizwan naik aja dulu. Enggak, kita biar semangat. Ya, jadi kami berdua dan tadi Dr. Tifa tidak akan pernah mundur dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Tambahan Pak. Pesan saja kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu untuk mencopot Kapolri itu. Ngibulnya Rismon dan kawan-kawan. Mulai nampak ya kebohongan-kebohongan atau blunder-blunder mereka yang sudah jelas. Dari yang tadi ya katanya kita itu nggak pengen menjarain Pak Jokowi, tapi di sisi lain mereka mengatakan adili Jokowi, makzulkan Gibran. Apa itu maksudnya? Jilat ludah sendiri mereka itu. Jadi sudah ketahuan ya teman-teman ya, sebetulnya panik itu siapa. Karena dari awal saya lihat Pak Jokowi itu cukup konsisten ya. Dari yang pertama kali melaporkan, terus kemudian waktu Pak Jokowi melaporkan, terus kemudian Pak Jokowi tidak mau adanya damai mediasi waktu itu. Karena Pak Jokowi maunya lanjut di persidangan, tapi justru mereka yang bikin drama-drama di tengah-tengah itu. Ketika Pak Jokowi tidak hadir di mediasi katanya Pak Jokowi takut. Ketika sekarang sudah ada penetapan tersangka, mereka bawa lagi narasi baru yang mengatakan Pak Jokowi ini masuk jebakan mereka. Kira-kira siapa yang kejebak? Pak Jokowi atau mereka sebetulnya? Cepat atau lambat kasus ini terungkap. Dan Jokowi dan kawan-kawan atau paling nggak keluarga Jokowi ini tidak bisalah membohongi kita semua. Karena ada satu ungkapan dari Abraham Lincoln yang perlu dikutip nih. Okay. You can fool all the people some of the time, or you can fool some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. Terjemahannya, Anda bisa membohongi sekelompok orang dalam sepanjang zaman atau membohongi semua orang dalam waktu tertentu. Tapi tidak bisa membohongi semua orang untuk seluruh masa, semua waktu. Jadi ini cepat akan atau lambat akan terungkap. Dan semoga melalui Undang-Undang KIP ini bisa terungkap tanpa harus melalui kontroversi yang ramai di media, ya, yang pro kontra, saling hujat, saling maki. Nah, diharapkan nanti saya itu ini kan kita lakukan dengan rileks ya, dengan semangat yang sangat rileks dan bukan tendensius ya. Ya, tidak tendensius. Kami sendiri masih berharap ijazah Jokowi itu asli. Kenapa? Ya karena kalau itu asli berarti Indonesia tidak sehancur ini. Tidak ada satu orang Solo yang bisa membohongi Indonesia gitu loh. Orang simple, orang yang plonga-plongo, yang ternyata ambisius seperti ini, saya lebih terus terang berharap gitu. Walaupun persentasenya bahwa ijazah Jokowi asli ini kecil sih saya. Palingnya 95. Anda aja yang negative thinking. Orang buktinya sudah ada kok ya kan. Sudah sangat jelas. Anda yang terus berpikiran negatif, Anda berharap ijazahnya Pak Jokowi asli, tapi di sisi lain Anda ini maksa banget untuk tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli. Ibarat kata mereka ini mau mengatakan seperti ini. Pokoknya mau asli, seasli apapun ijazahnya Pak Jokowi, bagi saya ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, ibarat kata seperti itu. 5% lah. Kalau Roy Suryo kan 99 pasti palsu. Kalau saya 9, masih ada 5% lah. Kemungkinan hilang gitu ya. Dan saya berharap gitu. Niat prasangka baik saya. Karena kan memang kontroversi ini kalau ijazah Jokowi palsu itu akan berat, besar gitu. PDI akan kena. Ya kan? Karena PDI kan yang mengusung. Berarti PDI dulu tidak bekerja dengan prudent gitu, tidak hati-hati.
ya KPU sejak KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat. Kemudian yang paling parah adalah Badan Intelijen Indonesia. Kenapa tuh, Bung? Ya berarti kan tidak benar-benar meneliti. Katanya Badan Intelijen itu kan salah satunya Harusnya dia memprofiling ya. tahu persis who's-who-nya ini, siapa ini, background-nya seperti apa. Kan ini dari kecolongan, jadi Republik ini kecolongan oleh perilaku lancung oleh seseorang yang berambisi politik gitu. Alah, ngibul lagi nih orang ya. Dan ada satu perkataan menarik adalah katanya Pak Jokowi ini makin lama perlahan-lahan sudah tidak bisa lagi membohongi rakyat Indonesia. Loh, sejak kapan emang Pak Jokowi membohongi rakyat Indonesia? Justru sekarang, karena tadi kita sudah nonton bagaimana kebohongan mereka yang sudah mulai terungkap teman-teman, yang sebetulnya sudah terkuak kebohongannya itu bukan Pak Jokowi. Karena memang dari awal Pak Jokowi sudah mengatakan yang sebenarnya. Justru gerombolan Anda, gerombolan Bapak nih, saya tahu kok Bapak itu juga masih satu gerombolan sama Roy Suryo CS kan gitu. Itu yang kita sebagai masyarakat Indonesia sudah bisa berpikir cerdas dengan akal sehat bagaimana kebohongan-kebohongan kelompok Anda itu semakin terkuliti, semakin terkuak seperti itu. Intinya dia nuntut ini itu, nah kita coba bedain ya mana yang hak dia, mana yang cuma angan-angan dihukum. Yang pertama soal minta Jokowi bawa ijazah dan hadir di pengadilan. Dia bilang Jokowi harus hadir bawa ijazah asli. Waduh Bang Rismon, ini rada miskonsepnya ya. Dalam hukum pidana pelapor itu nggak wajib bawa barang bukti fisik ke pengadilan. Bayangin kayak gini, lo lapor motor dicopot, masa hakim suruh lo bawa motornya ke pengadilan? Enggak kan? Itu urusan polisi yang nyita dan periksa. Nah, dalam kasus ini Polri sudah punya hasil forensik yang nyatakan ijazahnya asli. Itu yang jadi dasar Jokowi sebagai pelapor nggak perlu bawa ijazah ke persidangan. Itu sudah jadi alat bukti yang sah. 2, soal mau nanya-nanyain Jokowi terus dia bilang kami terdakwa punya hak buat nanya-nanyain Jokowi. Sebenarnya bukan begitu caranya. Hak yang dia maksud mungkin hak konfrontasi, tapi hak itu bukan untuk menginterogasi pelapor semau gue. Prosesnya diajukan ke hakim, nanti pengadilan yang nilai perlu atau enggak memanggil pelapor. Hak konfrontasi bukan buat semprot-semprot semaunya. 3, soal klaim kami tidak edit dan metode ilmiah. Dia tanya apa yang kami edit, metode apa yang tidak ilmiah. Nah, loh, ini dia poinnya, beban pembuktiannya sekarang ada di dia dan tim hukumnya. Polisi udah bawa bukti ke pengadilan berdasarkan hasil forensik mereka. Kalau Rismon dan kawan-kawan merasa nggak salah dan metode polisi nggak ilmiah, silahkan bawa ahli, balikin counter expert dan bukti lain ke pengadilan untuk membuktikan bahwa yang mereka sebar itu benar. Jangan cuma tanya di luar pengadilan, buktikan di persidangan itu tempatnya. Jadi intinya apa? Yang pertama, proses hukum sudah berjalan sesuai prosedur. 2, tuntutan Rismon banyak yang nggak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. 3, semua klaim dan pembelaan silahkan dibawa dan buktikan di pengadilan. Jadi kita lihat saja kelanjutannya di persidangan nanti. Yang pasti jangan sampai kita ikut-ikutan sebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya ya guys. Pak Joko Widodo siap-siap kalau Bapak nanti akan sampai ke... Agak lain kawan satu ini. Bergeser kurasa otaknya nih. Iya benar. Karena kebanyakan berkumpul sama mak-mak bengak tukang demo. Takut aku nanti kau ya kan dipakai kan orang tuh daster. Sama tuh tudung bunga-bunga. Baru pas kau itu. Laki-laki kok berkawan sama mak-mak bengak tukang demo. Kayaknya modern jadinya. Masa kau bilang ya kan, Pak Joko Widodo siap-siap kalau Bapak nanti akan sampai ke pengadilan. Si Rismon kau suruh siap-siap, bukan Pak Jokowi. Kawan kau itu yang jadi tersangka, bukan Bapak Joko Widodo. Salah nasihati kau ini, makanya kau bilang udah bergeser. Ya otak kau itu. Tuh kan, ini kegeraman dari netizen yang mana membongkar lagi kedok dari Rismon CS teman-teman. Emang agak bergeser otaknya tuh orang ya. Ketika mereka dengan konyolnya, dengan polosnya minta Pak Jokowi untuk siap-siap. Loh, kebalik. Kalian yang siap-siap. Lah wong yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka itu kalian loh. Kok Pak Jokowi yang disuruh siap-siap gimana maksudnya? Kan gak masuk logika. Emang agak
geser itu otaknya. Gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa.